Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Imam Merdua, channel yang selalu membahas motor modifikasi, motor listrik, serta motor keluaran-keluaran terbaru. Nah, teman-teman, gimana nih kabarnya semuanya nih? Semoga kalian dalam kondisi sehat dan bahagia selalu ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini kita mau bahas video yang kemarin lanjutan nih, yang kita kemarin unboxing. Itu dari sepeda listrik merek Stargo nih ya. Jadi sepeda listriknya ini beda ya dengan kompetitor-kompetitor yang lain ya. Karena di desainnya seperti adventure ya. Jadi kesannya bener-bener kayak buat petualangan aja sih gitu. Oke, sebelum melanjutkan video ini, kalian like dulu dong dan subscribe dulu. Jangan lupa ya. Dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Oke, kalian tonton dulu sinematik ini. Nah, teman-teman, setelah kalian sudah lihat sinematik tadi, kita mau bahas nih satu persatu dari produk Stargo ini ya. Karena kalian juga belum tahu kan seperti apa nih speknya hingga fiturnya. Kita bahas nih satu persatu. Oke, dari desain dulu nih kita mau bahas. Dari bagian depan ini ada semacam visor nih. Visornya ini cukup lumayan menarik. Kecil mungil gitu, cuman ini ada bautnya. Kalian bisa nanti kasih baut-baut variasi lah biar kelihatan looknya bagus gitu ya kan. Cuman kalau saya sih lebih suka yang agak besar sih, cuman karena ini tipenya sepeda listrik jadi ya agak kecil lah ya, cukup lumayan bagus lah. Terus untuk dari ini lampu sennya ini sudah menggunakan lampu sen LED nih ya teman-teman. Nanti kita coba tes nyalanya seperti apa. Cukup lumayan bagus. Terus di bagian bawah, nah di bagian bawah ini ada namanya apa sih, headlamp atau bodi depan nih. Cuman kan bodinya dia nggak nyambung ke bawah ya, ini putus nih ya kan. Jadi emang benar kesan-kesannya adventure banget gitu ya kan. Nah terus di bagian dadanya depan nih, coba saya ke samping dulu nih. Nah di bagian dada depan ini ada semacam warna kombinasi ya. Ini kan warna grey nih. Ini warna grey, terus ini ada kombinasi warnanya. Ini awalnya sih saya kira ini stiker nih teman-teman. Cuman pas kita teliti, kalau stiker kan bisa dikelet ya, cuman ini nggak bisa. Ternyata ini sudah menyatu dengan warna greynya. Jadi pernisnya tuh udah menyatu gitu. Tapi kalau dari kamera mungkin kelihatannya ini kayak stiker, padahal sih enggak ya. Terus ini di bagian dadanya ini ada kayak hitam dop ini ya, warna kombinasi aja sih gitu. Terus ini semacam logo dari apa namanya, Stargo. Nah ini logonya hanya seperti itu. Terus di bagian headlampnya nih, headlampnya ini lumayan cukup lebar ya. Nah di pinggiran ini ada semacam lampu DRL nih. Nah nanti kita coba tes nyalahin seperti apa nyalahnya. Terus untuk lampu jauh dan lampu dekat ada di sini nih, kayak semacam proyektor gitu teman-teman ya. Ini kiri dan kanan hanya itu aja, cuman di tengahnya ini nggak ada ya. Di tengahnya cuman ada tulis Stargo, tuh tulisan Stargo sama logonya tuh ya. Oke, terus di bagian bawah ini biasa kalau ini apa ya, kalau motor-motor adventure tuh kayak ductile gitu ya. Cuman ini unik banget gitu, kecil gitu ya kan tuh, kombinasi warna hitam dop gitu ya teman-teman. Oke, di bagian bawah nih ini sudah memakai shock breaker teleskopik nih ya. Teleskopik ya standar lah untuk sepeda-sepeda listrik.
Udah cukup. Terus di bagian bawahnya ini ada spakbor. Ini kayak semacam itu motor-motor pada umumnya, cuma kan ini lebih kecil, lebih mungil gitu kan. Kalau sepeda listrik yang lain kan benar-benar kayak desainnya kayak sepeda banget gitu kan. Kalau ini sama kayak motor gitu ya kan. Nah, terus di bagian sini ada mata kucing nih teman-teman. Jadi ini bagus juga nih ya, desainnya, karena mata kucing ini berfungsi untuk pantulan cahaya nih dari samping. Oke, di bagian bawah ini ada peleknya. Dan untuk bannya sendiri sudah memakai ban tubeless nih, ring 10 dengan ukuran 2,75. Ya, cukup lumayan lebar ya. Tuh, ya kan? Kalian bisa lihat nih. Lumayan lebar sih. Jadi cukuplah untuk kita gunakan. Cuman untuk remnya sendiri masih menggunakan rem tromol nih, belum rem cakram ya, teman-teman. Cuman kalau untuk yang sepeda listrik ya cukup sih untuk tromol aja ya. Nggak harus pakem-pakem banget, karena kan ya dia kan speednya nggak terlalu kencang-kencang banget. Jadi untuk yang tromol ya udah cukup bagi saya sih, kalau menurut saya ya. Oke, kita ke bagian samping dulu nih, bagian dak. Nah, di bagian dak tengah ini nih teman-teman, yang saya suka dari sepeda ini karena desainnya itu berbeda. Nah, dia kan putus nih. Di sini ada semacam pipa. Ini biasa kita sebut tuh kayak kalau di motor-motor Pixen tuh apa ya, tubular ya teman-teman. Tubular yang tambahan itu. Nah, mungkin kalau teman-teman yang pernah punya motor Pixen tahu nih tubular kayak gitu. Nih pipanya lumayan cukup besar. Dan di sini ada karetnya nih teman-teman. Tuh. Nah, ini karetnya. Ini ada penutupnya. Cuman ini bolong. Saya nggak tahu nih hilang di pengiriman atau emang seperti ini sih ya. Saya juga nggak tahu ya. Cuma untuk yang bagian atas ini ada nih kiri kanan nih untuk karetnya. Oke, ini pipa lumayan cukup kuat sih. Nah, kuat. Terus bagian dak tengahnya nih buat injekannya nih. Nah, ini desainnya itu keren banget karena padat, rapi. Nah, tuh dari desain-desain ulir-ulirnya, bentuknya, dan bahkan baut-bautnya ini padat banget. Nah, ini yang lebih unik lagi nih teman-teman. Ini ada semacam kayak kalau di Pixen juga nih. Ini kayaknya ngelihatnya dari Pixen kali ya. Ini kalau biasa kita sebut cover engine ya kan. Karena kan ini kan bukan, nggak ada mesinnya ya kan. Ini kan baterai. Ini cover engine biasanya kalau kita sebut. Nah, ini kan. Nah, kalau kalian pernah punya motor Pixen tahu nih kan bentuknya tuh. Keren banget looknya tuh. Ini kan padahal ini mah nggak ada mesinnya. Ini baterai di dalam sini gitu ya teman-teman. Dan ini ada semacam kayak garis-garis. Jadi seakan-akan ini ada lubang udara. Padahal mah ini nggak, cuman lekukan-lekukan itu doang ya kan. Dari desainnya gitu. Keren sih, bagi saya sih keren. Ya, oke. Nah, di sini ada. Nah, ini bukan stiker lagi nih teman-teman. Ini bener-bener udah menyatu sama cat bodinya. Ini dia nggak pakai stiker nih teman-teman tuh, Stargo, ya kan? Keren banget. Nah, ini ada standar samping sama ya, kayak sepeda motor pada umumnya. Terus, nah ini ada pedalnya. Jadi kalian bisa gunakan pedal kalau misalnya baterainya habis nih. Jadi kalian bisa goes gitu. Cuman bagi saya sih jarang banget kepake sih ya kalau untuk sepeda listrik, karena kurang nyaman sih kalau pedal tuh digunakan di sepeda listrik. Bagi saya sih kurang nyaman. Cuman ya untuk kondisi darurat ya wajib lah kita pasang nih. Oke. Nah, untuk di bagian atasnya nih teman-teman, kalian pasti bingung nih, ngecasnya di mana sih? Nah, ini dia ngumpet ternyata nih, ada di sini nih teman-teman tuh. Jadi kalian bisa ngecas di sini nih teman-teman ya. Nanti untuk spek baterainya nanti saya sebutin nih spek baterainya. Oke, terus kita ke bagian mana dulu nih? Bagian bawah dulu deh ya, biar enak. Nah, ini ada standar tengah sama kayak sepeda motor pada umumnya. Nah, ini nih yang lebih unik lagi. Ini desainnya beda sama sepeda listrik yang lain nih. Karena apa? Awalnya pas sepeda listrik ini datang nih ke rumah saya bingung, nih kok stepnya nggak bisa dibuka tuh. Nggak bisa. Saya pikir, wah rusak kali ya. Karena kan ini cuma buat review kan. Rusak atau gimana. Cuma pas saya iseng saya pencet nih, gini teman-teman. Nah, ternyata gitu kebuka. Saya juga, wih keren juga ya. Wah, mantep lah pokoknya dah. Nah, kalau misalnya mau ditutup lagi tinggal di sini aja tuh. Udah kekunci. Keren kan? Nah, makanya lihat tonton dan video ini sampai habis. Oke, kita lanjut ke bagian bawah. Ini ada cover arm nih teman-teman. Cover arm ini plastik ya. Ini plastik, cuman desainnya oke lah buat nutupin cover arm. Jadi lebih stylenya, lebih looknya tuh lebih bagus. Nah, ini untuk shock breakernya nih. Shock breakernya sudah memakai shock breaker sepasang ya, kiri kanan. Cuman dia unik nih, ada tabungnya. Cuman kalau saya lihat ini tabungnya kayaknya sih cuma hanya variasi aja ya, nggak berfungsi. Tapi dari segi look itu keren banget.
Ya, apalagi kalau misalnya ini warna gold nih. Kalau saya demennya warna gold, ini lebih keren lagi. Terus ini shock pair-nya itu besar. Kebanyakan kan sepeda listrik di kompetitor lain itu shocknya kecil-kecil ya. Nah, ini besar nih pair-nya. Ini keren banget nih teman-teman. Pokoknya, nah ini lebih unik lagi nih dari spakbor belakangnya. Nah, ini kan kayak keputus. Emang keputus sih. Ntar lo kita cek dulu. Enggak, ini enggak keputus. Ini ada masih nyambung, cuma di bagian tengah. Cuma kalau dari samping kita lihat, ini seakan-akan ini keputus antara bagian spakbor yang depannya sama yang belakang. Ini biasa kalau kita sebut tuh di motor-motor tuh mudguard ya, biasanya kita sebut. Nah itu, spakbor belakangnya seperti ini teman-teman. Keren sih bagi saya. Terus di bagian belakang ini ada mata kucing ya, sama kayak yang lain. Terus untuk yang ban belakangnya sama menggunakan ring 10 dengan ukuran 2,75 ban tubeless nih, sama kayak bagian depan. Dan untuk remnya ini masih menggunakan rem tromol sama juga kayak bagian depan. Nah terus ke bagian atas ini ada lampu sen. Lampu sennya ini sama kayak di bagian depan nih teman-teman. Lampu sennya bentuknya sama. Terus dia pakai LED juga. Nah ini ada dudukan buat plat nomor nih. Ya paling kita bisa lah buat naruh plat nomor nama-nama kita. Namanya kan sepeda ya kan. Biar kesannya kayak motor gitu. Oke, di bagian atas ini ada stop lamp nih. Nah stop lampnya ini lebih unik nih teman-teman. Pinggirannya aja, jadi tengahnya itu los gitu, kagak ada lampu. Jadi yang nyala tuh di rel aja nih. Ini nyala, nanti kita coba tes nyalanya seperti apa. Tapi kemarin kita udah coba ya nyalain, itu keren banget lampunya. Warnanya keren banget, sumpah. Itu kalau kalian lihat nih, pasti kalian suka deh. Bentuknya, desainnya itu oke banget. Oke, kita ke bagian atas. Nah untuk belnya ini secara build quality ini lumayan cukup bagus ya. Karena ini cukup lumayan kuat nih kalau kita angkat. Tuh, dia nggak goyang nih teman-teman tuh. Ini nggak goyang, ini tebel banget tuh. Jadi ini nggak main-main Stargo ini bikin produk ya. Ini nggak main-main karena desainnya ini dia bener-bener detail dan unik gitu bagi saya. Terus untuk bodinya nih, bodinya kecil itu teman-teman. Nah ya, ini ada tulisan Stargo juga sama kayak bagian bawah. Cuman ini bukan stiker juga ya. Ini sama seperti kayak ini bagian depan ini sudah menyatu sama warna grey-nya, pernisnya. Nah, kiri kanan. Dan kita lanjut ke joknya nih teman-teman. Nih joknya ini cukup lumayan lebar ya. Ini sama kayak seperti motor. Cuma bedanya kalau motor agak panjang, ini cuma hanya lebar doang. Tapi nggak panjang. Tapi lebarnya tuh kayaknya sama kayak motor ya. Motor-motor Matic kecil ya, bukan yang Matic gede. Bukan Matic gede nih, motor-motor Matic kecil kayak Mio, Beat itu. Ini hampir sama nih, cuman agak pendek gitu. Oke, kita mau lihat nih di bagian dalam joknya sebenarnya seperti apa sih teman-teman. Oh iya, ini ngebuka joknya nggak dari sini nih teman-teman. Jadi joknya ini, nah kemarin saya juga sempat bingung nih buka joknya gimana ya, hampir saya mau paksa gitu. Ternyata ada di bagian sini nih, unik nih. Nah di kolong spakbor dekat shock nih. Nah ya, sini kalian tinggal, nah seperti itu teman-teman. Oke, itu tinggal buka, unik kan ya kan. Nah ini ada dapat satu buah charger. Kalau kalian beli ya. Terus bagasinya juga cukup lumayan. Ini hanya bisa paling jas hujan. Oke lah, jas hujan masih masuk ya. Terus di sini nggak ada kontrolernya ya. Jadi aman dan nggak ada MCB. Jadi kalau untuk sepeda listrik ini nggak ada MCB ya. Yang ada MCB-nya itu hanya untuk motor listrik aja teman-teman. Cuman dia di bagian sini nggak ada kontrolernya nih. Jadi aman. Kalau yang kompetitor lain kan di sini ada kontrolernya ya. Jadi ini nggak main-main sih desainnya, bener. Bagi saya ini nggak main-main karena keren banget, rapi. Secara looknya juga oke. Nah ini, oke. Ini besi. Oh ini besi teman-teman. Saya kira plastik. Oke kita tutup aja. Nah dari segi desain bener-bener mirip Adventure banget nih. Namun ini hanya sepeda listrik teman-teman, bukan motor listrik. Jadi ada batasan lah untuk digunakan. Kalau motor listrik kan di jalan-jalan, motor listrik. Kalau motor-motor adventure yang motor biasa itu kan di jalan-jalan mati itu masih bisa ya. Kalau ini kan ya karena ini kan sepeda listrik jadi terbatas lah untuk mungkin nih disebut adventure hanya desainnya aja gitu. Cuman kalau untuk jalan mati kayaknya nggak mungkin deh. Karena ini kan sepeda listrik gitu teman-teman. Oke setelah kita bahas desainnya,
Teman-teman mau tahu nggak nih dari segi fitur-fiturnya? Oke, kita lanjut ke bagian fiturnya nih. Bagian fiturnya ini untuk tampilan speedometer nih. Sekarang kita mau nyalain speedometer. Oke teman-teman, sekarang kita langsung nyalain aja speedometernya. Cuma sebelum kita melanjutkan ke video speedometer, saya mau ngasih tahu dulu nih untuk tombol-tombol yang ada sebelah kiri hingga sebelah kanan. Nah, sebelah kiri ini ada tombol untuk lampu jauh dan lampu dekat. Terus di bagian bawah ini ada tombol untuk lampu sen kiri dan kanan. Dan di bagian bawah ini ada tombol klakson, ya, lambang trompet itu. Terus untuk di bagian sebelah kanan ini ada tombol untuk speed 1, speed 2, dan speed 3 gitu teman-teman. Terus di bagian bawahnya ini ada untuk tombol lampu maksudnya untuk menyalakan lampu ya. Untuk menyalakan lampu dan mematikan lampu gitu teman-teman. Nah di bagian bawahnya ini ada tombol untuk parking. Nah ini unik nih teman-teman karena sepeda listrik ini sudah dilengkapi mode parking gitu. Atau kalau misal motor disebut netral ya. Jadi kalau mode parking itu hidup, pas kita gas ini nggak jalan gitu, jadi aman untuk anak kecil gitu. Kadang anak kecil kan suka main gas-gas aja, kalau parking ini aktif digas aman, nggak bakalan jalan gitu. Oke, kita langsung aja nyalain speedometernya teman-teman. Nah di bagian speedometer ini di bagian atas ada indikator baterai nih. Indikator baterai ini ada 5 bar nih teman-teman, 5 bar. Jadi kalian bisa lihat baterai penuh, kalau penuh ada 5 bar, kalau misalnya tinggal sekarat atau mau habis itu paling tinggal 1 bar ya. Terus di bagian ke bawahnya ini ada odometer speed ya, odometer speed. Terus di bagian sebelah kanan ini ada apa namanya, trip kilometer atau jarak tempuh yang sudah kita laluin gitu teman-teman. Terus di bagian bawah ada tulisan Stargo, ada tulisan ready. Nah kalau misalnya kita mode parking tinggal dipencet aja tombol mode parking, nanti odometer ini akan berubah ke mode parking. Terus kalau misalnya mau dirubah modenya tinggal pencet rem atau tombol parking. Nah itu pasti akan berubah ke 00 gitu. Jadi ini udah bisa digas gitu. Nah gitu teman-teman, tuh ban belakang sudah mulai muter. Oke, nanti speednya kita mau jelasin. Nah kita ke bagian kanan dulu. Ini lampu sen. Nah di atasnya ada indikator lampu sen kanan, dan ini sen kiri sudah menyala. Nah ini kalau ready berarti ini sudah siap digunakan, tinggal digas, tinggal meluncur gitu teman-teman. Nah ini untuk speednya sendiri, jadi ini ada speed 1, speed 2, dan speed 3 teman-teman. Cuma ini yang saya bingung kemarin, kok speednya speed 1 25 km kecepatannya, speed 2 25 km, hingga speed 3 25 km. Kan saya juga bingung ya di situ. Kebanyakan komputer lain itu kan speed 1 contoh lah misalnya ini 25, speed 1 misalnya 15 km, speed 2 kita naikin jadi 20 km, terus speed 3 jadi 25 km misalnya seperti itu ya. Cuma ini aneh gitu, kok 1, 2, 3 sama-sama 25 km gitu. Saya aneh, pas saya gunain, nah baru saya tahu nih teman-teman. Jadi emang di speedometer itu menunjukkan 25 km aja kecepatannya. Cuma tenaganya atau torsinya berubah ya. Jadi dari yang 1 hingga 2 sampai hingga 3 itu tenaganya berbeda teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk tanjakannya agak curam, kalian harus menggunakan tombol yang speed 3 gitu. Jadi tenaganya itu berbeda gitu teman-teman. Jadi menurut saya sih sebenarnya ini lebih dari 25 km ya menurut saya sih. Cuman di speedometer ini mentok di 25 km gitu. Karena kan di peraturan pemerintah ini hanya di 25 km aja untuk sepeda listrik. Jadi bagi saya untuk sepeda listrik ini tenaganya ini berbeda dengan komputer lain karena dia lebih kuat di tanjakan teman-teman. Karena kemarin kita udah tes, nanti kita bikin videonya tanjakan, khusus tanjakan aja nih kita bikin videonya. Kekuatannya seperti apa dari kita tanjakan yang curam hingga tanjakan yang biasa, terus kita boncengan atau jalan sendiri, kekuatannya seperti apa. Karena kemarin kita udah uji coba juga sebelum Stargo ini, ada merek Uinfly kita coba, tenaganya agak kurang, dan ada merek Overo, tenaganya agak lumayan dikit ya kan. Ya mungkin karena kualitas hingga harganya juga pun berbeda, dan ini juga berbeda ya. Oke, dari segi fitur-fiturnya hanya itu aja teman-teman. Ini nggak ada lagi. Nah ini kekurangannya dari yang speed 1, 2, dan 3 tadi. Selain dari 25 km, ini nggak ada keterangan di speedometernya teman-teman. Ini kekurangannya itu ya. Jadi kita nggak tahu nih sedang menggunakan speed 1, 2, atau 3 gitu. Di speedometer ini nggak nampil gitu teman-teman.
Kalau kompetitor lain kan ada nih speed 1, speed 2 hingga speed 3 ya, atau eco, normal atau sport gitu biasanya kalau di motor listrik ya kan. Ini nggak ada teman-teman. Jadi ya kita ngerasain dari tenaganya aja sih, atau bisa lihat dari tombol yang ini nih teman-teman. Ini posisinya di speed 2 atau di speed 3 atau di speed 1 gitu aja sih. Jadi di speedometer nggak ada indikatornya gitu, nggak ada pemberitahuan. Mungkin kalau untuk perusahaan Stargo ya ini dah tambahan saya, kalau bisa ditampilin untuk speednya nih. Jadi biar kita tahu speed 1, 2, dan 3 gitu ya. Itu aja sih tambahannya. Oke, dari segi fiturnya hingga desainnya sudah kita bahas. Nah, dari speknya nih teman-teman. Nah, sekarang kita coba dulu nih lampunya. Sebelum ke speknya, kita coba dulu lampunya. Untuk lampu sen nih teman-teman. Ini lampu sen sebelah kiri. Dan ini di bagian belakang sebelah kiri. Dan ini sebelah kanan. Oke, sudah menyala. Nah, ini untuk lampunya nih teman-teman. Nah, ini untuk DRL-nya sudah menyala ya teman-teman ya. Oke, ini untuk DRL-nya sudah menyala teman-teman. Cuman untuk lampu malam atau lampu jauh atau lampu dekat belum kita nyalain. Nah, ini DRL-nya. Nah, ini yang uniknya nih. Ntar kita bahas lagi. Kita ke bawah dulu nih. Nah, ini di sini ada lampu nih teman-teman ternyata tuh. Ini keren banget sumpah. Ini keren karena kemarin saya gunakan di malam hari. Ini nyala gitu teman-teman ya. Jadi keren banget gitu. Wah, saya juga kaget lah ada lampu di sini gitu. Ya, jadi begitu teman-teman. Untuk desain ini nggak main-main ya. Karena ini benar-benar detail banget, rapih banget, hingga lampu aja sampai bisa dipikirin seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini berguna banget sih untuk digunakan di malam hari. Oke, kita langsung ke bagian lampu jauh nih. Kita nyalakan aja pakai tombol sebelah kanan. Nah, ini kan belum nyala nih. Nah, ini sudah menyala nih teman-teman. Tuh. Ini sudah menyala. Ini untuk tombol lampu jauh. Ini lampu dekat. Nah, itu teman-teman. Jadi ketahuan nanti. Lampu jauh, lampu dekat, lampu jauh, lampu dekat. Itu aja teman-teman. Ya, hanya itu aja untuk lampu-lampunya. Nah, ini untuk lampu rem nih teman-teman. Di bagian belakang. Nah gitu teman-teman. Jadi ini DRL aja nih nyala nih pinggirannya. Tengahnya itu nggak ada lampu teman-teman. Cuma kalau kita rem itu DRL ini menyala lebih terang lagi gitu. Jadi menunjukkan bahwa kita sedang mengerem gitu. Keren ya. Pokoknya keren banget. Ini desainnya nggak main-main menurut saya sih. Oke. Dari segi fitur-fiturnya semua hingga lampu-lampunya sudah kita bahas. Sekarang kita mau bahas speknya nih. Kalian kan belum tahu nih ya untuk speknya. Kita bahas saja sama harganya nih. Oke, dari segi speknya dulu nih. Bagian belakang ini sudah menggunakan hub motor 600 watt, cuy. Jadi cukup lumayan bertenaga ya, karena 600 watt ini untuk tanjakan itu cukup lumayan bagus ya. Dan untuk baterainya sudah menggunakan baterai SLA dengan kapasitas 48 volt 20 ampere hours ya. Jadi cukup lumayan bertenaga nih teman-teman. Pantesan makanya tadi kita cobain untuk digas dan kita cobain di jalanan juga cukup lumayan bertenaga ya, karena dengan kapasitas baterai 48 volt 20 ampere hours dengan hub motor 600 watt itu makanya lebih bertenaga gitu ya teman-teman. Terus untuk pengecasannya nih teman-teman. Pengecasan ini 6 sampai 8 jam ya hingga penuh nih ya teman-teman. Jadi nggak berjauh berbeda lah dengan sepeda listrik yang lain ya. Karena emang seperti itu gitu. Jadi kalau mau ngecas ya kalau bisa jangan sampai habis banget ya. Jadi kalau sampai habis banget itu lumayan lama. Jadi ya kalau misalnya udah berapa persen, 20% dipakai atau 30% sudah dipakai ya langsung dicas aja. Kan ini ada 5 bar. Misalnya bare 1 hilang atau bare minimal 1 atau 2 langsung aja cas. Jadi nggak usah nunggu tinggal 1 gitu. Jadi biar nggak kelamaan gitu teman-teman. Untuk kapasitas sepeda listrik ini mampu hingga 120 kilo. Cuman kalau saya gunain kayaknya lebih dari 120 kilo deh. Karena saya aja beratnya ini 83 kilo, anak saya itu 40 kilo lebih kan, udah 120 lebih itu. Cuman masih bertenaga gitu teman-teman ya. Jadi kayaknya lebih dari 120 kilo, mungkin 150 kilo ini masih sanggup ya teman-teman. Terus dari segi warna nih teman-teman, untuk segi warna bervarian ya, ada warna grey, ini grey yang kita review sekarang, dan ada warna blue nih ya, jadi hanya 2 warna aja. Stargo ini juga ada 2 tipe sebenarnya, Adventure sama e-Stylish gitu. Nah untuk teman-teman nih, dari segi kualitas, desain, hingga speknya, teman-teman pengen tahu kan harganya itu kisaran harga berapa ya. Untuk harga dari spek Stargo ini yang Adventure itu harganya di Rp6.500.000 gitu teman-teman. Kira-kira worth it nggak dengan harga segitu? Karena di kompetitor lain itu harganya lebih dari Rp6.500.000 menurut saya. Dengan spek yang di bawah ini malah
kalau nggak salah 500 watt di 48 volt 20 ampere hours, itu harganya 7.300.000 kalau nggak salah ya. Itu kompetitor lain. Ini harga cuma 6.500.000, sudah memiliki hub motor 600 watt. Baterainya 48 volt 20 ampere hours. Bagi saya sih cukup worth it ya dengan harga segitu, karena ini sudah menyaingi kompetitor lainnya gitu teman-teman. Oke. Nah, sekarang gak usah banyak ngomong lagi teman-teman. Kita langsung cobain aja nih. Kita naikin seperti ini. Saya berat badan kisaran 83 kilo nih teman-teman. Nah, jadi dengan tinggi 175-an ya. Nah, ini di bagian dengkul saya ini masih ada leluasa, jauh banget nih jaraknya. Jadi nggak mentok, masih cukup nyaman kalau kita gunakan. Hingga kalau misalnya punya anak kecil masih bisa duduk di depan nih ya. Cukup nyaman ya. Jadi dengan bobot berat saya yang segini hingga tinggi badan saya 170, ini masih cukup lumayan lah. Nah, ini ada untuk gantungan barang nih teman-teman. Tadi kita lupa bahas. Sepeda listrik ini bisa kalian gunakan untuk ke pasar atau mengantar anak sekolah atau mengantar anak ngaji. Nah, ini juga bisa untuk ibu-ibu bisa gunakan sepeda listrik ini untuk membeli galon atau tabung gas LPG 3 kilo nih. Ini bisa tinggal taruh di sini karena dak yang tengahnya ini cukup lumayan besar nih teman-teman ya. Jadi bisa buat naruh galon hingga tabung gas LPG gitu. Nih, untuk pedalnya kita coba dulu nih. Nah, mungkin agak mundur. Nah, ini pedalnya nih teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman bagi yang mau beli sepeda listrik merek Stargo tipe Adventure ini, langsung aja datang ke toko-toko dealer terdekat ya di kota-kota Anda ya. Langsung aja beliin untuk pacar Anda atau untuk istri Anda atau untuk adik-adik Anda. Jadi bisa berfungsi untuk ngantar anak sekolah, untuk ngantar anak haji, hingga bisa untuk belanja ya. Jadi fungsinya itu banyak ya. Oke, kalau gitu saya akhiri aja video ini. Jika kalian suka dengan video ini, kalian cukup like, comment, dan subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Saya Imam pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sepeda listrik. Bye-bye. Mau yang bertenaga di tanjakan? Serta tahan air. Dan dengan desain Adventure yang trendy, Tingkatkan kenyamananmu dengan sepeda listrik Stargo.